Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Al-Firdausi. NIM saya 221110301006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengajar Pak Ilham Zulfahmi, Eskel MSI. Pada kesempatan kali ini saya ingin meringkas 3 jurnal mengenai kasus terhadap ekosistem perairan. Pertama, jurnal berjudul Dampak Pengangkatan Artefak Bawah Laut Terhadap Kerusakan Terumbu Karang berdasarkan indikator tutupan substrat dan parameter lingkungan. Karangan Ofri Johan, Iradilenia, Rainer Arif Troa, dan Eko Triarso. Artefak bawah laut merupakan bagian dari situs arkeologi maritim yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dan sering ditemukan pada kawasan ekosistem terumbu karang. Keberadaannya mungkin dapat memberikan dampak positif di bidang pariwisata. Namun bagaimana dampaknya terhadap lingkungan jika dilakukan pengangkatan artefak? Penelitian dilakukan pada situs Karang Semapi Perairan Klarik dalam Pulau Natuna pada bulan April 2016, Mei 2017, dan September 2017. Berdasarkan jenis dan ciri sebaran artefak kapal karam yang ditemukan, lokasi artefak dan pengumpulan data berada pada kedalaman 9-12 meter. Aktivitas pengambilan dan pengangkatan artefak diduga dapat menimbulkan terjadinya sedimentasi yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup komoditas hewan laut yang ada di sekitar lokasi, termasuk seperti proses rekrutmen larva baru dan kerusakan terumbu karang. Aktivitas pengangkatan secara ilegal sering mengangkat dan memindahkan koloni karang yang tumbuh di atas lokasi artefak, sehingga dampak pengambilan artefak ini mengakibatkan koloni karang tidak pada posisinya, terguling, dan terpaksa pindah ke posisi lain. Bahkan bagian atas koloni berubah menjadi bagian bawah yang terdapat sedimen atau pasir, sehingga karang dapat mengalami kematian. Banyak ditemukan koloni karang terbalik dan adanya tumpukan karang pada beberapa sisi lokasi. Adanya persentase tutupan patahan karang dan rok dapat menjelaskan bahwa aktivitas pengambilan artefak dapat berdampak terhadap menurunnya tutupan karang hidup, terutama pada lokasi terdekat lebih rendah dibandingkan dengan lokasi sedang dan jauh dari lokasi artefak. Kondisi tersebut disebabkan aktivitas pengangkatan artefak yang dapat merusak habitat karena secara langsung memindahkan koloni karang dari posisi alaminya. Proses pemindahan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap biota laut, sehingga posisi koloni karang terbalik dan membuat karang stres yang menyebabkan kematian. Di samping itu, apabila pengambilan artefak dilakukan berulang kali, membuat lokasi sering terpapar oleh tingginya tingkat turbiditas karena aktivitas pengambilan dapat melakukan penggalian yang membuat sedimen terangkat yang menyebabkan perairan menjadi keruh. Kondisi ini tergantung pada arus di lokasi. Sekiranya arusnya tertinggi, maka kekeruhan dapat teratasi dengan terbawa arus ke lokasi lain secara merata, sehingga mengurangi dampak di sekitar lokasi artefak. Namun apabila kondisi arus tidak ada, maka dampak stres karang semakin besar, makanya tingkat tutupan karang hidup lebih rendah, sementara rubble dan rock sangat tinggi pada lokasi terdekat dari lokasi artefak kapal karam. Kedua, jurnal berjudul Dampak Kerusakan Ekosistem Mangrove Terhadap Keanekaragaman dan Populasi Perikanan di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Provinsi Jayapura, Papua. Karangan John Domingus Calor dan Calvin Paiki. Ekosistem mangrove di pesisir Teluk Yotefa sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat pada kampung Engros, Tobati, dan Nafri, serta penduduk kota Jayapura dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung keanekaragaman dan populasi perikanan pada ekosistem mangrove yang tercemar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020. Pengambilan data ikan dilakukan pada 10 lokasi, menggunakan jaring insang dengan ukuran mata jaring 1,5 inch dengan panjang 150 meter dan 2 inch dengan panjang 150 meter. Penelitian ini hanya menemukan 12 spesies dan 10 famili ikan dengan kelimpahan 188 individu per hektar yang hidup dan berasosiasi dengan perairan ekosistem mangrove Teluk Yotefa, Kota Jayapura. Maka dapat dikonfirmasi ada terjadinya penurunan keanekaragaman dan kelimpahan ikan perairan ekosistem mangrove secara signifikan, di mana hasil perhitungan tingkat keanekaragaman sedang
dan perhitungan kelimpahan menunjukkan paling sedikit 188 individu per hektar. Ikan yang ditemukan di perairan ekosistem mangrove Teluk Yotefa. Kerusakan dan gangguan terhadap ekosistem mangrove di Teluk Yotefa, Kota Jayapura dalam kurun waktu 1 dekade terakhir meningkat dengan sangat cepat oleh adanya konversi ekosistem, penggunaan infrastruktur, pengembangan kawasan kota, pengembangan kawasan wisata, dan penangkapan yang berlebihan, mengakibatkan berkurangnya luas area, berkurangnya kerapatan mangrove, meningkatnya pencemaran perairan, dan menurunnya sumber daya perairan Teluk Yotefa. Tidak dapat dipungkiri lagi terjadinya kerusakan, konversi, sedimentasi, dan penyebaran ekosistem mangrove yang sangat memprihatinkan di Teluk Yotefa Jayapura. Luas kerusakan ekosistem mangrove Teluk Yotefa saat ini sudah mencapai 44,45%. Namun dapat diperkirakan kerusakan ekosistem mangrove sudah mencapai angka 50% sampai 60% pada tahun 2020 ini. Kondisi penyebaran di Teluk Yotefa yang sangat mengancam keberlangsungan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya. Kondisi pencemaran perairan sudah cukup memprihatinkan, semakin diperburuk dengan terjadinya penurunan kerapatan dan luas ekosistem mangrove di Teluk Yotefa dalam kurun waktu 1 dekade ini, di mana tingkat kerapatan mangrove dikategorikan sedang dan rendah pada beberapa lokasi, di antaranya di pesisir Hamadi, Enggors, dan Tobati. Namun sumber daya perikanan ini akan pulih kembali bila dilakukan pemulihan ekosistem mangrove dengan cara meningkatkan luas area ekosistem mangrove dan pengendalian sampah. Ketiga, jurnal berjudul Kerapatan dan Penutupan Ekosistem Lamun di Pesisir Desa Bahoy, Sulawesi Utara. Karangan Muhammad Fakrudin Ferdinand Yulianda dan Isdrajat Setio Budiandi. Pesisir Desa Bahoy terletak di Kecamatan Likupang Barat yang memiliki sebaran vegetasi lamun yang cukup luas. Hal ini dapat dilihat di sepanjang perairan pesisir yang dangkal, terdapat ekosistem lamun. Kawasan ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan mencari ikan, kerang-kerangan, dan kuda laut, serta hasil tangkapan lainnya yang dipanen langsung dari area padang lamun di pesisir Desa Bahoy tersebut. Selain itu, ekosistem lamun juga terancam oleh aktivitas kapal-kapal yang mana dapat berdampak pada kerusakan pada ekosistem ini. Berbagai aktivitas manusia tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan pengaruh yang buruk bagi kehidupan lamun maupun biota yang berasosiasi di dekatnya. Beberapa kegiatan berupa pembersihan dan permanenan padang lamun yang dilakukan untuk tujuan tertentu, masuknya sedimen atau limbah dari daratan dapat merusak lamun. Kerusakan juga dapat ditimbulkan oleh baling-baling perahu atau perletakan jangkar kapal, dan hal ini merupakan penyebab secara umum dijumpai di berbagai pesisir lainnya, yang mana memberikan penurunan terhadap kerapatan maupun penutupannya. Banyaknya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir telah mengorbankan ekosistem lamun, seperti kegiatan reklamasi untuk pembangunan kawasan industri atau pelabuhan yang ternyata menurut data yang diperoleh telah terjadi pengurangan terhadap luasan kawasan padang lamun, sehingga pertumbuhan, produksi, ataupun biomasanya akan mengalami penyusutan. Meskipun data mengenai kerusakan ekosistem lamun tidak tersedia, tapi faktanya sudah banyak mengalami degradasi akibat aktivitas di darat. Dampak nyata dari degradasi padang lamun mengarah pada penurunnya keragaman biota laut, sebagian akibat hilang atau menurunnya fungsi ekologi dari ekosistem. Sehubungan dengan peran ekologis dan potensi lamun yang luas seperti yang telah dijelaskan di atas, serta adanya berbagai permasalahan akibat dari berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem ini. Hal ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.